Ini adalah perumahan Sabrina Regency yang berada di Jalan Manggarupi, Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Siti Zulaiha Jafar, wanita cantik berusia 40 tahun ini, adalah salah satu warga penghuni salah satu rumah di perumahan tersebut, tepatnya di Blok F nomor 8. Di rumah ini, Siti Zulaiha Jafar yang akrab disapa Ela ini tinggal bersama suaminya Muhammad Sukri Tenrugau dan ketiga anak mereka. Sementara itu, tepat di samping kanan rumah Ela merupakan rumah dari keluarga Dr. Wahyu Jayadi. Rumah tersebut ditinggalnya bersama istri dan 4 anak mereka. Hanya saja, meskipun rumah mereka ini berdampingan, tapi ternyata sudah beda blok ya, di mana rumah keluarga Wahyu masuk blok E, tepatnya nomor 17, sementara rumah Ela sudah masuk blok F. Ela dan Wahyu yang memang bertetangga ini, konon juga sama-sama berasal dari Kabupaten Sinjai. Tak hanya itu, mereka dulunya juga satu alma mater, yakni sama-sama pernah berkuliah di Universitas Negeri Makassar. Hanya saja, beda fakultas dan beda angkatan. Hingga pada akhirnya, mereka sama-sama bekerja di kantor yang sama lagi, yakni di lantai 2 Menara Pinsi Universitas Negeri Makassar, Jalan Andi Pangerang Petrarani, Kota Makassar. Ela menjabat sebagai staf Biro Administrasi Umum dan Keuangan, sementara Wahyu Jayadi yang telah bergelar doktor ini merupakan dosen sekaligus kepala UPT KKN UNM. Berasal dari daerah yang sama, rumah tempat tinggal berdekatan, serta sama-sama bekerja di kantor yang sama, membuat kedekatan mereka terjalin dengan sangat baik. Tidak hanya bagi Ela dan Wahyu saja, namun juga bagi semua anggota keluarga mereka masing-masing. Ya bisa dibilang ya, mereka yang sebenarnya orang lain ini, akhirnya jadi seperti kayak keluarga sendiri. Kedua keluarga saling akrab, bahkan udah saling percaya satu sama lain gitulah. Saking percayanya nih, suami Ela si Pak Sukri, yang merupakan Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan di Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan, yang sehari-hari ngantornya di Kabupaten Baru, yang berarti gak bisa pulang tiap hari kan? Jadi dia ini sudah biasa sebelum berangkat kerja atau sebelum berangkat bertugas lagi. Ia akan menitipkan keluarganya pada si Pak dosen Wahyu ini. Apalagi Wahyu dan Ela, istri si Pak Sukri ini kan, satu kantor juga. Jadi biasanya Pak Sukri akan pulang pada hari Jumat sore dan kembali berangkat Senin subuhnya menuju ke Kabupaten Baru untuk kembali bertugas. Hari itu, Kamis 21 Maret 2019 sore, Sukri yang masih berada di Kabupaten Baru mulai merasa khawatir ketika sang istri tak bisa dihubungi. Dan menurut anak-anaknya yang ada di rumah, si ibu juga tak kunjung pulang hingga malam. Saat itu, Sukri juga menghubungi Wahyu, Pak dosen tetangga yang notabene satu kantor dengan Ela. Sukri menghubungi Wahyu via telepon. Kepada Wahyu, Sukri bertanya terkait keberadaan Ela istrinya. Tapi kala itu, Wahyu mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana Ela. Usai menerima telepon tersebut, Wahyu yang masih berada di kantor malam itu ternyata tak pulang ke rumah. Wahyu lebih memilih tidur di mobilnya yang terparkir di tempat parkir kantornya di Universitas Negeri Makassar. Tiba pada keesokan harinya, Jumat 22 Maret 2019. Pagi itu, sekitar pukul 8.30 waktu setempat, Rusli, seorang pemuda berusia 31 tahun, yang merupakan pengawas proyek pembangunan saat itu, hendak membuka gudang yang berada di Ruko Gudang Perum Bumi Zarindah, Dusun Japing Petalasang, Goa, Sulawesi Selatan. Hanya saja, ketika hendak membuka pintu ruko gudang tersebut, bermaksud untuk mengambil material, di mana gudang tersebut berada di Ruko Gudang Perum Bumi Zarindah, Dusun Japing Petalasang, Goa, Sulawesi Selatan. Hanya saja, ketika hendak membuka pintu ruko gudang tersebut, Rusli sempat melihat ada sebuah mobil jenis Daihatsu Terios warna biru langit terparkir di halaman ruko gudang. Rusli yang awalnya tak menaruh curiga, kemudian mulai merasa janggal ketika diperhatikannya ternyata kaca bagian kiri depan mobil itu telah pecah. Dan begitu didekatinya, alangkah terkejutnya Rusli karena ternyata ada sesosok jasad wanita sudah dalam kondisi mulai membengkak, terduduk di kursi penumpang sebelah kiri samping kemudi.
Saat itu juga, Rusli segera melaporkannya pada warga sekitar dan melaporkannya juga pada pihak berwajib. Petugas dari Polres Goa yang segera datang ke lokasi, segera melakukan evakuasi serta olah TKP. Dari dalam tas yang diyakini milik wanita tersebut, ditemukan kartu identitas atas nama Siti Julaiha Jafar, warga perumahan Sabrina Rajansi, Jalan Manggarupi Pacinongan, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa. Serta STNK mobil atas nama Muhammad Sukri Tanrugau, yang tak lain adalah suami dari Siti Julaiha Jafar, alias Ella. Dugaan awal kala itu, diduga Ella merupakan korban perampokan karena barang-barang berharga miliknya telah hilang. Kabar penemuan Siti Julaiha Jafar tersebut kala itu seketika viral di media sosial. Dan kabar tersebut diketahui Wahyu yang sedang berada di kantor sekitar pukul 10 pagi. Wahyu saat itu juga segera pulang, kemudian menyampaikan kabar tersebut kepada Sukri, suami Ella, dengan mengatakan bahwa ia turut berduka cita. Siang hari itu juga sekitar pukul 13.00, Wahyu juga menemani Sukri menuju Rumah Sakit Bayangkara Goa bersama rekan-rekan kerjanya untuk melihat jenazah Ella. Nah, ketika sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara inilah, Sukri dan juga Wahyu diminta ikut ke Polres Goa untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Setelah dimintai keterangan beberapa jam, Sukri, suami Ella, kemudian diizinkan pulang, sementara Wahyu belum diizinkan pulang nih. Ternyata, saat itulah kecurigaan polisi mulai mengarah pada Pak dosen ini, Wahyu Jayadi, yang bergelar doktor. Tim yang melakukan olah TKP sebelumnya menemukan adanya bercak darah di pintu mobil bagian kanan, sehingga polisi menyimpulkan si pelaku ini kemungkinan besar mengalami luka setidaknya pada bagian tangannya. Kecurigaan petugas penyidik bermula ketika saat diinterogasi, petugas melihat terdapat luka di tangan kanan Wahyu Jayadi. Saat ditanya terkait luka tersebut, Wahyu mengatakan itu adalah luka lama. Namun, justru jawaban itulah yang membuat kecurigaan petugas semakin kuat. Setelah dilakukan pemeriksaan serta interogasi selama kurang lebih 12 jam, pria yang berprofesi sebagai dosen sekaligus kepala UPT KKN UNM tersebut akhirnya mengakui bahwa dialah yang telah menghabisi Siti Julaiha Jafar, alias Ella, tetangganya sendiri, yang juga merupakan staf Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Negeri Makassar, tempat Wahyu mengajar. Kepada petugas, Wahyu mengatakan alasannya menghabisi Ella lantaran ia merasa tersinggung atas ucapan juga perbuatan Ella terhadapnya. Kamis 21 Maret 2019, pukul 17.00 waktu setempat, melalui telepon dan WhatsApp, Ella mengajak Wahyu janjian bertemu. Mereka sepakat bertemu di parkiran Telkom JLAP, Petarani. Niatnya untuk membicarakan suatu masalah. Mereka saat itu menggunakan kendaraan masing-masing. Wahyu mengendarai mobil Suzuki Escudo miliknya, sementara Ella mengendarai Daihatsu Terios warna biru dengan nomor DD1472AM. Sekitar 1 jam kemudian, Wahyu dan Ella mulai berkendara ke komplek Ruko Perum Permatasari yang berada di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Kala itu, mereka masih menggunakan mobil masing-masing. Sesaat kemudian, Wahyu memarkirkan mobilnya depan sebuah warkop yang berada di area ruko tersebut. Lalu Wahyu naik ke mobil Ella dengan posisi Wahyu duduk di kursi driver, sementara Ella di kursi sampingnya. Wahyu dan Ella kemudian melajukan mobil Terios tersebut ke arah kota Goa dengan rute acak dan kecepatan rendah. Saat dalam perjalanan itulah, keduanya sambil berbincang ringan tanpa emosi. Namun, ketika memasuki pukul 19.30 waktu setempat, barulah mulai terjadi cekcok di sepanjang jalan pinggiran Danau Mawang. Cekcok ini, menurut keterangan Wahyu, dipicu oleh ucapan Ella, yang menurut Wahyu lagi sudah terlalu mencampuri urusan pribadinya. Wahyu yang tak terima lantas membalas ucapan Ella, yang kemudian membuat Ella marah lalu menampar Wahyu. Pukul 8 malam, Wahyu yang telah tersulut emosinya seketika menghentikan mobil di Jalan STPP Bontoranmu, Goa.
Berawal, Wahyu menarik rambut Ella ke belakang, kemudian mengarahkan kepalan tangannya berkali-kali pada kepala bagian belakangnya Ella. Tak hanya itu, Wahyu lantas nyekek leher Ella, hingga Ella tak bergerak lagi. Ella meninggal dunia. Menyadari perbuatannya, Wahyu seketika panik dan bergegas, melajukan mobil bermaksud mencari tempat untuk meninggalkan mobil tersebut. Akhirnya, ia memilih tempat di depan ruko gudang Perumbumi Sarinda, Dusun Jabing Patalasang, Goa, sekitar 17,9 km dari kampus UNM. Usai memarkirkan mobil, Wahyu kemudian melilitkan seatbelt ke leher Ella dengan tujuan untuk menyamarkan bekas cekekan. Lalu Wahyu turun dari mobil dalam kondisi mobil central lock dan kunci ditinggalkannya di jok driver. Sebelum pergi meninggalkan lokasi, Wahyu baru menyadari jika ponsel Ella masih di dalam mobil nih. Lantas, ia memutuskan ke sisi pintu depan sebelah kiri tempat Ella duduk. Awalnya Wahyu menuju kaca pintu mobil tersebut, namun gagal. Akhirnya, Wahyu menggunakan sebuah batu hingga kaca tersebut berhasil pecah. Lalu, ia segera mengambil ponsel milik Ella beserta barang berharga dari dalam tasnya, agar seolah-olah Ella mengalami perampokan. Namun, ketika itu, Wahyu sempat terkena pecahan kaca pada tangannya, hingga terluka dan berdarah. Setelahnya, ia lalu pergi dari TKP dengan menumpang motor orang yang melintas menuju Makassar. Atas perbuatannya tersebut, Wahyu Jayadi, Pak dosen yang telah bergelar doktor ini, dengan karir cemerlangnya, akhirnya divonis 14 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Goa. Ia dinyatakan terbukti bersalah dan telah melanggar pasal 338 KUHP tentang melakukan pembunuhan terhadap Siti Julaiha Jafar alias Ella. Majelis Hakim menyatakan Wahyu tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Keluarga Ella yang menghadiri sidang tersebut seketika menjadi histeris begitu mendengar putusan hakim karena menurut mereka, vonis tersebut sangatlah terlalu ringan. Sementara itu, terkait isu yang menyebar perihal motif pembunuhan terhadap Ella yang dikabarkan lantaran adanya motif asmara alias perselingkuhan dengan tegas dibantah oleh pihak keluarga Ella. Namun, Sukri sang suami dari Ella tak memungkiri jika ia masih merasa janggal atas motif yang diutarakan oleh Wahyu jika hanya lantaran tersinggung saja. Sukri meyakini adanya motif lain yang sebenarnya belum terungkap, mengingat pelakunya bukanlah orang sembarangan, melainkan seseorang yang berpendidikan, yang menurutnya terasa sangat janggal jika dengan mudahnya melakukan perbuatan fatal seperti itu hanya karena alasan tersinggung. Namun juga tak dapat dipungkiri jika kronologi peristiwa yang menimpa Ella staf UNM ini nyatanya juga masih menyisakan tanda tanya di benak masyarakat. Benarkah tak ada kaitannya dengan urusan asmara? Lalu, kenapa polisi tak mengungkapkan apa isi obrolan antara Ella dengan Wahyu yang kemudian menjadi penyebab pembunuhan tersebut? Begitulah kisah ini. Terima kasih waktu kalian. See you.